Kami tahu kami punya Tuhan yang sangat baik. Yes. Kami punya Yesus yang sangat baik. Amin. Dan kebaikan-Mu tidak akan pernah habis, Tuhan. Rencana-Mu tetap selama-lamanya. Tidak pernah gagal, Tuhan. Kami sembah Engkau saat ini, Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. We just want to worship You, Lord. Hari ini ada karena Engkau sangat baik buat kami. We worship You, Lord. Kami ingin tinggikan Engkau. Kami nyanyikan kebaikan-Mu, Tuhan. Lord, You've been so good. You've been so good, Lord. Katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Amin. Di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami sembah Terima kasih, Tuhan. Kami sanjung nama-Mu, Tuhan. Kami angkat suara menaikkan syukur kami kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Mari
Mari angkat suaramu, angkat pujianmu. Sekali lagi sama-sama katakan. Semua akan terbaik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Yes, you are. Kau jadikan hidupku berarti. Kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Give you thanks, Lord. Kami percaya Tuhan, jauh dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan, kami akan selalu tahu bahwa Tuhan, Kau sudah terlalu baik buat kami. Terlalu baik Tuhan. Udah terlampau baik Kau buat kami Tuhan. Sampai hari ini kami lihat Engkau hidup dan luar biasa buat kami Tuhan.
Kami hanya mampu mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan. Kami hanya ingin menyanyikan Engkau every day, every hour. Lord, kami ingin Engkau tahu hati kami Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami memuji Engkau. Bahkan badai sekalipun tidak akan menghentikan mulut kami, hati kami untuk menyembah. Untuk menyembah-Mu Tuhan. Musim yang sulit pun tidak akan menghentikan kami untuk mengangkat tangan ke arah bait-Mu yang kudus Tuhan. Lord, we lift our hands, we lift our heart, oh God. We lift our song, oh God. Seluruh hidup kami bahkan kami bawa menjadi persembahan bagi-Mu Tuhan. Setia yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia dan kebaikan-Mu. Dan hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dan kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, yang siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan tentang menjadi kesayangan Tuhan. Dan kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 65 ayat yang kelima. Firman-Nya berkata demikian, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengatakan betapa berbahagianya orang yang dipilih oleh Tuhan, Saudaraku. Dan yang dikatakan yang selalu mendekat, Saudaraku, di dalam pelataran Tuhan. Dikatakan dia akan menjadi kenyang dengan segala yang baik, dikatakan di rumah Tuhan. Jadi saya mau katakan hari ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya mau katakan orang yang selalu mendekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dia akan mengalami kebaikan Tuhan, dia akan mengalami penyertaan Tuhan, dia akan mengalami, Saudaraku, kasih dan kebaikan Tuhan itu akan selalu ada di dalam kehidupannya. Dan kita melihat lewat kebenaran firman Tuhan ini tentang Daud. Daud adalah salah satu, Saudaraku, yang dicatat di Alkitab, orang yang disayang oleh Tuhan. Daud adalah seorang yang masih sangat muda. Dia hanya pekerjaannya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi raja menggantikan Saul. Seperti dikatakan di firman Tuhan, Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kata berkenan di sini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani-nya adalah ratsa, yang artinya like, suka. Berarti Allah sangat menyukai Daud. Allah sangat mengasihi Daud, Saudaraku. Apa yang membuat Tuhan sangat menyukai Daud? Apa yang membuat Tuhan sangat mengasihi Daud? Sehingga dia berkenan memilih Daud, Saudaraku. Di antara semua kakak-kakaknya, dari semua bangsa Israel, dia dipilih untuk menjadi raja menggantikan Saul. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang membuat Tuhan sangat menyukai Daud, menyayangi Daud? Karena Daud sangat mengasihi Tuhan. Daud selalu ingin dekat dengan Tuhan, Saudaraku. Daud selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Dari mana, Saudaraku, lewat pujiannya, penyembahannya, dia selalu mengagung-agungkan Tuhan. Seperti dikatakan di Mazmur 63 ayat yang kedua, di mana dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair. Bayangkan dia mengatakan kepada Tuhan betapa kerinduannya akan Tuhan itu, Saudaraku. Dia katakan seperti apa? Seperti tanah yang kering, Saudaraku, yang tandus, dikatakan, yang tidak berair. Dia sangat merindukan akan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan dia kelegaan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan dia kekuatan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan dia penghiburan. Maka dia katakan, Saudaraku, bagaimana dia sangat haus, dia sangat merindukan akan Tuhan. Maka dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di Mazmur 42 ayat 2, dia katakan, seperti rusa merindukan air sungai, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Dia katakan seperti apa? Seperti rusa, Saudaraku, dia katakan, yang merindukan apa? Air sungai. Dia benar-benar haus. Berarti dia tahu Tuhan itu yang berikan dia kelegaan. Di tengah barangkali kesepian, dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi di situ dia merasakan ketika dia menyembah Tuhan, dia merasakan kehadiran Tuhan. Dia merasakan ada Tuhan yang selalu ada, memberikan dia penghiburan. Hanya dia merasakan bahwa Tuhan itu
yang memberikan dia kekuatan. Di tengah, saudaraku, barangkali banyak sekali yang harus dia hadapi, ancaman dari binatang liar, bahkan dari rasa sepi. Dia merasakan ada Tuhan yang selalu menghibur dia, memberikan dia selalu kekuatan. Bagi Daud, saudaraku, kerinduannya akan Tuhan tak ternilai, saudaraku, harganya. Saya katakan sekali lagi, kerinduan Daud akan Tuhan tidak ternilai harganya, saudaraku. Tidak bisa diukur, saudaraku, dengan namanya materi atau kemewahan yang Daud terima. Maka itu ketika dia menjadi raja pun, dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dia selalu ingin menyembah Tuhan. Dia selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Karena Daud sadar dari mana dia berasal. Dan kalau saat itu dia boleh mendapatkan, saudaraku, kesempatan untuk menjadi raja, bukan karena dia hebat, tetapi karena apa? Karena semua itu oleh karena Tuhan. Tuhan yang mengangkat dia. Tuhan, saudaraku, yang memberikan dia segalanya. Maka itu di hari ini, pada saat itu dia boleh menikmati, saudaraku, semua yang barangkali yang Tuhan berikan, segala hal yang baik. Maka itu dia tetap katakan bahwa semua itu hanya datangnya dari Tuhan. Maka dia selalu memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan, saudaraku. Bahkan Daud, saudaraku, ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Sampai dia ingin membangun sebuah, saudaraku, tempat di mana ada tempat buat tabut perjanjian. Dia membangun, saudaraku, bait Allah, supaya ada tempat di mana tabut perjanjian itu boleh ada dan disimpan di tempat itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku, saudara bisa lihat bagaimana kecintaan Daud kepada Tuhan. Maka dia katakan, Mazmur 84 ayat 11, dia berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bayangkan, dia tidak, saudaraku, menginginkan hal yang lain. Dia katakan, dia selalu menginginkan Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Maka dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu. Jadi dia ingin setiap saat untuk dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia ingin menikmati, saudaraku, kebaikan Tuhan. Dia ingin mengalami kuasa kasih Tuhan. Dia ingin mengalami hadirat Tuhan. Maka itu saya tahu bahwa betapa pentingnya, saudaraku, hadirat Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Hadirat Tuhan itu yang membuat kita mengalami namanya kekuatan yang baru. Kita boleh mengalami, saudaraku, kemenangan demi kemenangan. Hadirat Tuhan itu yang membuat kita akhirnya boleh mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Seperti dikatakan tadi di firman Tuhan di awal, orang yang mendekat dengan Tuhan, orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, dia akan mengalami kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kita bisa melihat sini, ketika Daud hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan menyuruh Samuel, saudaraku, untuk datang kepada keluarga Daud. Dan akhirnya disitulah akhirnya Daud diurapi, saudaraku, oleh Samuel untuk menjadi raja. Jadi Bapak Ibu saudaraku, ketika dia diurapi menjadi raja, dia tidak langsung menjadi raja. Dia tetap kembali kepada pekerjaannya yang awal, mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tetapi urapan, saudaraku, yang Tuhan itu berikan ketika Tuhan mengurapi Daud, saudaraku, maka pada saat itulah Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Sehingga ada kuasa Allah yang menyertai Daud. Sehingga ketika Daud, saudaraku, dipenuhi oleh kuasa Allah, dia berani untuk menghadapi yang namanya singa, beruang, dan dia bisa mengalahkannya. Kuasa yang daripada Allah itu yang menguasai hidupnya, membuat dia berani, saudaraku, untuk menghadapi Goliat. Maka dia bisa mengalahkan Goliat hanya dengan apa? Dengan batu yang tajam, yang licin, yang kecil, dengan umban saja. Dia bisa, saudaraku, membunuh Goliat dan mengalahkan Goliat. Saya mau katakan hari ini,
bahwa kalau Roh Allah itu menguasai hidup kita, maka kita akan dipenuhi oleh kuasa Allah. Kuasa Allah itu membuat kita sanggup untuk mengalahkan semua goliat-goliat dalam hidup kita, setiap masalah-masalah dalam hidup kita. Saya mau katakan hari ini, ketika engkau tinggal selalu masuk dalam hadirat Tuhan, disitulah kehadiran Tuhan, Roh Allah akan menguasai hidup kita, dan kita akan penuh dengan kuasa Allah. Sehingga sebesar apapun masalah, sebesar apapun tantangan kita, kita sanggup mengalahkannya, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika engkau tinggal selalu dalam hadirat Tuhan, engkau akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Maka itu Daud selalu berkata bahwa dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Kerinduannya akan Tuhan itu, saudaraku, itu yang membuat hati Tuhan tersentuh, membuat Tuhan sangat menyayangi, mengasihi Daud, sehingga Daud akhirnya dipilih dan dipercaya oleh Tuhan untuk menggantikan Saul menjadi raja. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, milikilah kerinduan akan Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Rindukanlah Tuhan senantiasa. Tinggallah selalu dalam hadirat Tuhan. Maka saya percaya ketika engkau memiliki kerinduan akan hal itu, engkau akan menjadi kesayangannya Tuhan. Maka engkau akan mengalami kebaikan Tuhan. Engkau akan melihat pembelaan Tuhan. Ketika Daud diremehkan, ketika dia datang di tengah ketika bangsa Israel, saudaraku, sedang menghadapi bangsa Filistin dalam sebuah pertempuran, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketika Daud datang, dan Daud di saat itu ingin, saudaraku, menghadapi yang namanya Goliat, orang mentertawakan dia. Tetapi akhirnya mereka melihat bagaimana Tuhan itu menyertai Daud, sehingga Daud bisa mengalahkan namanya Goliat. Hari-hari ini tidak ada satupun yang bisa kita andalkan kecuali saudara tinggal dalam hadirat Tuhan. Senangkan Tuhan, naikkanlah penyembahanmu selalu kepada Tuhan. Ketika engkau susah, katakan kepada Tuhan, Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah penghiburanku, Allah sumber kekuatanku. Naikkan syukurmu selalu kepada Tuhan seperti Daud. Di tengah kesulitannya, dia selalu menyembah Tuhan, dia selalu meninggikan Tuhan, dia selalu bermazmur, dia selalu menyembah Tuhan. Itu yang menyentuh hati Tuhan, membuat Tuhan sangat sayang sama Daud. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saudara lihat bagaimana pembelaan Tuhan atas Daud. Ketika Daud dikejar oleh Saul, saudaraku, Tuhan selalu meluputkan dia dari segala rancangan jahat daripada Saul. Bahkan yang luar biasa lagi, orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, ada kuasa Tuhan yang membuat dia bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya. Gimana terbukti ketika dia menemukan Saul sedang tertidur bersama seluruh pengawalnya. Ada kesempatan untuk Daud bisa membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukan itu. Karena Daud tahu bahwa Saul adalah orang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saudara lihat, ketika Roh Tuhan menguasai hidupmu, ketika Roh Allah ada dalam hidupmu, maka ada kuasa Tuhan yang akan berikan kau kemampuan untuk mengendalikan dirimu, saudaraku, sehingga kau tidak akan mencemarkan dirimu. Seperti Daud, dia tidak ingin mencemarkan dirinya. Setelah ketika dia tahu ada kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, satu hal, lewat kebenaran firman Tuhan ini, orang yang benar-benar, saudaraku, selalu tinggal selalu dalam hadirat Tuhan. Yang pertama saya katakan tadi, membuat Tuhan sangat sayang kepada dia. Dan orang yang benar-benar selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, dia akan selalu disertai, dan Roh Allah akan terus berkuasa dia, sehingga dia akan memiliki kuasa Tuhan yang dahsyat. Sehingga saya percaya
ketika dia bisa melakukan hal yang jahat, tapi Roh Allah itu menguasai dia, sehingga dia bisa, saudaraku, mengendalikan dirinya. Hari-hari ini, keadaan dunia ini, situasi yang tidak baik, membuat akhirnya banyak orang tidak bisa menguasai dirinya. Banyak orang akhirnya dikuasai oleh amarah, dipenuhi, saudaraku, dengan kebencian, iri hati, sakit hati. Ketika melihat orang lain, saudaraku, barangkali sukses, diberkati, mereka marah, mereka kecewa dengan Tuhan. Bahkan lihat, karena mereka tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya mereka melakukan begitu banyak kejahatan demi kejahatan. Mereka bisa membunuh, mereka melakukan korupsi, mereka akhirnya melakukan hal-hal yang jahat. Saya mau katakan hari ini, kalau engkau tidak tinggal dalam hadirat Tuhan, maka engkau tidak akan dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu tidak ada, saudaraku, di dalam dirimu, sehingga engkau tidak bisa lagi mengendalikan dirimu, sehingga iblis dengan mudahnya masuk untuk menghancurkan hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, terus tinggallah dalam hadirat Tuhan, sehingga kuasa Tuhan itu ada dalam hidupmu, dan engkau akan dipenuhi dengan kekuatan daripada Allah untuk mengendalikan dirimu, sehingga hidupmu akan penuh dengan ucapan syukur. Engkau akan selalu berterima kasih. Itu Tuhan, terima kasih. Sekalipun hari ini barangkali keadaanku tidak baik, tapi aku selalu bersyukur ada Tuhan yang memberikan aku kekuatan, penghiburan. Seperti Daud, dia selalu saja menyembah Tuhan. Dia selalu bersyukur di tengah kesendiriannya. Barangkali di tengah kekhawatiran, ketakutannya, ada binatang liar atau barangkali ada orang jahat yang bisa saja, saudaraku, menyerang dia, melakukan hal yang jahat, tapi diucapan syukur kepada dia. Sekali lagi, kepada Tuhan itu, saudara, lihat bagaimana Tuhan menjagai Daud, menyertai Daud. Bahkan ketika Saul pun ingin membunuh Daud, Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu membela Daud. Dan lihat, Tuhan akhirnya mengangkat Daud menjadi raja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, dia bisa menguasai dirinya. Dan terakhir, orang yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, dia adalah orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang mau ditegur, hati yang mau dikoreksi. Daud juga manusia yang tidak sempurna. Dia bisa melakukan kesalahan, dikatakan. Dia jatuh dengan Bathsheba. Tetapi satu hal, ketika Nabi Nathan datang, saudaraku, untuk menegur dia, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak mengeraskan hatinya, saudaraku, tetapi dia meresponi teguran itu dengan dia bertobat, mengakui kesalahannya seperti yang dikatakan, saudaraku, di Mazmur 51 ayat yang pertama sampai ke-13, di mana Daud berkata, dia berkata, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, dan hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkan aku daripada dosaku. Dengan hisop maka aku menjadi tahir, basuhlah aku maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Lihat, ketika Daud ditegur, dia, saudaraku, tidak mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain.
Tetapi dia meresponinya dengan dia bertobat dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan turun kepada Daud. Sehingga akhirnya Tuhan tetap berkenan kepada Daud. Sehingga saudara lihat, Tuhan menyertai Daud. Sampai akhir hidupnya, Tuhan tetap ada dalam kehidupan Daud. Tuhan memberkati Daud. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah untuk selalu ingin diubahkan oleh Tuhan. Orang yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, dia selalu ingin, saudaraku, untuk Tuhan mengubahkan hidupnya. Ketika dia merenungkan firman Tuhan, dia meresponinya firman Tuhan itu. Dan dia katakan, Tuhan, aku mau melakukan seperti apa yang katakan dalam firman-Mu. Dan orang yang mau diubahkan hidupnya, saya percaya adalah orang-orang yang mau dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal yang lebih besar. Untuk semua yang Tuhan percayakan, Tuhan akan membuatnya semua itu menjadi nyata. Dan saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang lebih indah kecuali kita tinggal selalu dalam hadirat Tuhan. Jadilah orang yang menjadi kesayangannya Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan menyertai kita sekarang sampai selamanya. Orang yang selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami ketakutan, karena dia tahu ada roh Tuhan yang menguasai hidupnya. Ada kuasa Tuhan yang selalu ada menyertai dia, sehingga dia tahu dia sanggup mengalahkan segala bentuk macam apapun, saudaraku. Tantangan masalah hidupnya, dia akan keluar sebagai pemenang karena ada Tuhan pembela dia. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, biarlah terus kita hidup selalu untuk menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan selalu mendekat dengan Tuhan, dan selalu menyembah Dia. Dan terus saudaraku, renungkan isi hati Tuhan. Di dalam hadiratnya engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan membela engkau, dan engkau akan dikatakan seperti firman Tuhan yang di awal tadi, kita akan mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita benar-benar hari ini kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita mau melakukannya. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia akan menyembuhkan, memulihkan, bahkan Dia akan, saudaraku, memberkati kita, menyertai kita sepanjang hidup kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan ke layar kalau saudara ingin membutuhkan dukungan doa. Dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi kesayangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, seperti yang Kau katakan firman-Mu ini, orang yang benar-benar Tuhan Engkau sukai, Engkau sayangi, dia akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami ingin hidup lebih lagi menyenangkan, mengasihi Engkau. Dan kami mau ingin selalu dekat dengan Engkau seperti Daud, menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau. Dan mau Tuhan diubahkan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan beri mereka kekuatan. Bahkan aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan sebelum kita akan melakukannya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Engkau beri kami kesempatan saat ini untuk masuk dan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami minta Tuhan, Engkau mengurapi Tuhan. Saat ini roti dan anggur yang akan kami pakai, kuduskan, sucikan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami makan roti dan anggur ini yang merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya ada kuasa Tuhan yang akan mengalir, memenuhi hidup kami, dan kami akan mengalami kuasa Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan mujizat, kesembuhan, pemulihan, dan perkara ajaib kami akan alami. Karena kami tahu lewat perjamuan kudus ini kami mengingat akan pengorbanan-Mu.
Dan kami percaya pengorbananmu di kayu salib itu yang akan memulihkan kami, membuat kami mengalami kuasa mujizat dan perbuatanmu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengangkat roti. Dan sebelum kita memakannya, kita akan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan angkat anggur, dan sebelum kita meminumnya, kita akan dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengangkat kedua tangan kita. Kita mau mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Boleh kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu nyata di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan itu saat ini lewat pengorbananmu di kayu salib, kami percaya memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan kami boleh mengalami mujizatmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah. Dan sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya akan memberikan informasi sekali lagi bahwa Gereja Revival Worship Church akan melakukan ibadah secara onsite. Dan terus dukung dalam doa supaya kami boleh mendapatkan tempat yang terbaik, yang tepat untuk kita boleh bersama-sama beribadah secara onsite. Dan mohon dukungannya di dalam doa. Dan kalau Bapak Ibu Saudaraku ingin mendukung secara dana, Bapak Ibu Saudara bisa mentransferkan ke rekening gereja yang tertera. Dan kami minta Bapak Ibu Saudaraku terus dukung dalam doa. Dan saya percaya ketika kita sepakat berdoa, kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib atas gerejanya. Sehingga kita semua boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan kita boleh beribadah secara onsite. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tangan kita, dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat selalu di dalam Tuhan. Reward, semangat.